ada pitnya. Gak peduli apa yang terjadi. Dapatkan Dexter, Bigetron Era, Back-to-back champion dan Mania. Savage. Savage. Bigetron Era, back-to-back champion. Mobile Legends Global. Bigetron Era, mereka sekarang punya Benedetta. Hero yang pastinya akan bisa mengkontes untuk head to head dengan Fredrin ketika ada usaha untuk pengambilan Turtle dan juga Lord. Dan dari GPX Basrengnya sama juga di match mereka di semifinal mereka menggunakan Masya dan Masyanya ini adalah Masya yang cukup nakal untuk selalu melakukan proximity. Oke, bahkan Flicker dikeluarkan Cincau. Terlalu terburu-buru tapi itu adalah salah satu kesempatan dia untuk mundur ke arah belakang dan Chell. Wow! Wow. 1000 tukar tas dikeluarkan oleh seorang Chell ketika dia 2 lawan 1 dan tidak ada satupun kekalahan dari seorang Chell kecuali gold buff-nya Chibi. Yes, benar sekali, tapi lihat ya, menariknya di sini Fumiko bakal coba untuk motong namun di area top lane. Vivian bakal coba untuk di-follow dengan satu damage diberikan. Masih bisa gocek kanan kiri tapi nampaknya Vivian masih coba untuk mulai mundurkan ke belakang. Karamel maju ke depan di mana efek airborne-nya berhasil dimaksimalkan dengan yang satu buah poin first blood yang berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman GPX. 1 poin setidaknya berhasil di-secure di game yang ketiga. First blood didapatkan, mencoba mendapatkan seorang Chell juga, masih mau lebih tapi ternyata Chell still survive di sana. Melihat adanya satu buah turtle yang terbuka dan bagian Karamel harus mundur. Ini kemungkinan besar akan di tangan dari tim Bigetron Era. Yap, ini bakal menjadi turtle yang cepat ya. Mereka juga punya Lunox dan sekali lagi ada lapu-lapu untuk melakukan zoning out ke pemain GPX yang mencoba untuk mendekat dan itu dia. Turtle pertama kembali jatuh ke tangan Bigetron Era. Oke, dengan ada absorb damage, setidaknya Chell mampu mempertahankan satu wave terakhir sebelum dia pulang ke base-nya. Dan para pemain dari tim GPX Basreng, LW, seperti biasa di early game dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dia ingin mendapatkan itemnya terlebih dahulu, leaning phase-nya dibenarin, baru dia nanti akan menuju ke arah backland, apalagi Chell. Kalau dia nggak pakai Wind of Nature, itu berbahaya banget. Bro. Ya mungkin ya Wind of Nature menjadi andalan ya. Terutama untuk banyaknya physical damager yang dimiliki oleh lawan-lawan dari kedua tim ini juga bahkan. Dan LW di-push lagi-lagi oleh Fumiko. Top lane-nya, gold lane yang selalu menjadi pusat perhatian kita kembali. Ini selalu ramai gold lane-nya. Selalu rame. Dan yang mungkin harus diperhatikan adalah di mana mereka langsung melakukan all in terhadap seorang Chell. Mundur ke arah belakang, dipecah, dibalaskan kembali dan Sal dibalikan. GPX Basreng malah kehilangan seorang Sal. Ketika suppress yang dilakukan, dibalaskan oleh suppress. Meng-cancel Chell bahkan hampir tidak tersenggol sedikit pun. Ada pilihan untuk menyeberangi para pemain. Dipotong oleh Viva. Sini di sana, Karamel terperangkap. Dan bakal coba di all in. Para pemain dari GPX Basreng gak bisa menyelamatkan Karamel. Harus tumbang begitu saja disusul dengan platingan gold yang berhasil dihabisi oleh seorang Chell. Di mana ini bisa jadi modal awal yang cukup baik. 2 poin assist menunjang perekonomian yang dimiliki oleh god laner yang dimiliki oleh Bigetron Era. Ditambah lagi gold shield yang belum hilang berhasil digerus habis oleh seorang Chell. Waduh, masalahnya itu ketika semua fokus ke arah seorang Chell, Chell dapetin platingan full, tapi para pemain dari tim GPX Basreng ada Cica di mata surprise attack! Happy birthday! Malah bukannya tim Bigetron Era yang terkaget, malah GPX Basreng yang happy birthday dan bahkan 2 point kill plus turret di early game 2000 gold. Ini bukan hal yang baik, Opung Wawa. Wow ya, 2 lawan 2 yang tadi kita lihat ternyata backupan cepat yang masuk. Ada Vival dan juga tadi masih ada Cini. Dan itu flanking yang manis banget dan tidak diduga sama sekali. Wah, ini platingan gold hilang di 2 objektif turret lagi, mahal banget. Teman-teman GPX Basreng dalam posisi yang tidak diuntungkan. Mereka harus mulai cari celah, memutar otak untuk bisa memulihkan perekonomian mereka, memulihkan finansial mereka karena Turtle sudah mulai di setup oleh teman-teman dari Bigetron Era. Bakal coba untuk di follow up, udah ada satu buah Iron Hook yang mengarah ke area Cini yang masih punya Barrel of Order. Masih bisa mundur ke area belakang tapi Karamel nampaknya bakal menjadi bulan-bulan dengan satu buah Electrofine Blow. Namun Karamel 1 tetes darah terakhir masih bisa dimaksimalkan untuk menyelamatkan diri mundur ke area lini belakang. Itu hingga tetes terakhir masih selamat. Masih ada regen. Masih tidak bisa disumbangkan. Tapi setidaknya Karamel kali ini udah mencoba melakukan semaksimal mungkin untuk mencoba dive in ke arah objektif yang dimiliki. Tapi selama mereka masih memiliki Funi, mereka masih punya high ground defense. Kita buat jalan semua yang nanya, Bang, kok pada jago-jago banget main pakai handphone apa sih? Ya pasti para pro player main pakai Galaxy Samsung S23 Series 5G bro. Dan all in, Sal, udah ke arah belakang, coba di take down, dan bahkan hilang begitu saja. Instant pick up, akan ditukar dengan seorang Fumiko di atas top lane. Karena nggak mungkin bisa mendung para pemain dari seorang Cincau. Dan di sana, Viva mencoba untuk mendapatkan Cincau. Dan tidak berhasil, masih digocek. Mencoba ditukar dengan seorang Karamel dan ter-take down. Karamel hilang,
Cincau makan dikejar. Dan gak boleh pulang. Double kill from Vival. Double kill berhasil diamankan gitu saja. Dan bahkan satu objektif turret berhasil diamankan. Barengan dengan hilangnya 2 hero yang dimiliki oleh GPX Basreng. Ngomongin winning conditions di menit kelima. Gimana nih Om Wawa? Ya, secara winning conditionnya sekarang adalah dari GPX. Mereka lebih ke arah harus agak defense dulu ya. Karena berulang kali permainan dari Bigetron Era adalah mereka memainkan kombinasi hero mereka. Dengan adanya duet antara Kaja bersama dengan Lunox, ini sangat dalam sekali damage dan sekarang Shell juga sudah mulai ikut. Yang berarti, oke GPX mereka punya Tal, mereka punya Franco, mereka harus bisa mainin Iron Hook bersama dengan Bloodhound. Oh, coba di all in, ada Vival di sana, tampaknya Elwe ter-takedown. Budi mencoba untuk menyelamatkan para pemain dari tim GPX Master, tapi nampaknya tidak mampu. Terlalu burn, DPS yang sakit, membuat seorang LW gak bisa berdaya lagi dari top lane CP. Hingga detik 29 belum ada pertahanan objektif turret yang berhasil ditembus oleh pemain-pemain dari GPX Basreng. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series menandakan Turtle yang ketiga sudah mulai hadir. Apakah ini akan menjadi perfect Turtle? Akan jadi sangat menguntungkan dengan hadirnya Cini, tapi lihat dari sisi mid lane Chell. Udah ada satu buah efek Airborne. Espresso Ward yang masih bisa dilihat dengan damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era. Lihat counter setup efek suppress yang dikeluarkan yang membuat Vivian masih bisa selamat di area sisi mid lane. Dan bahkan dari jual beli serangan yang terjadi, belum ada korban jiwa yang berjatuhan datang dari 2 tim yang bertanding di game kita yang ketiga kali ini. Wele. Bisa saja dalam kesempatan sekecil itu Spear of Mystery berhasil menyelamatkan seorang Chell. Dalam keadaan yang bisa dibilang di ujung tanduk maut. Itu malaikat udah tinggal nyabut nyawanya. Dia masih dikasih kesempatan untuk mundur ke arah belakang. Ya, dan bahkan Viviannya juga tadi tidak terpick off sama sekali ya. Jadi Bigetron Era mereka sangat memenangkan duelnya dengan sebegitu banyak source skill yang dilepaskan tadi oleh GPX Basreng. Dan jangan lupa buff demi buff juga diamankan oleh Bigetron Era. Oke, dan ini bisa dibilang secara tidak langsung LW tidak ditakuti oleh seorang Cini dan juga Chell selama mereka bersama. Kenapa? Burst dan DPS dari seorang Moskov inilah yang akan menyelesaikan LW dengan cepat. Jadi semakin LW dicari dan ternyata terdeteksi pergerakannya LW. Mundur ke arah belakang, terperangkap, mencoba di all in. Dan bahkan dibalik kembali keadaannya LW ter-take down. Surprise attack, happy birthday yang berhasil dilakukan oleh tim Bigetron Era. Satu untuk Nothing, bakal coba untuk mulai dimajuin lagi dengan satu buah damage yang diberikan efek surprise. Maju dari seorang talent nampaknya. Fumieko memberikan distraction dari belakang dengan satu buah reflector. Aaron Hook mengarahkan Vival di mana Vival harus ter-shutdown dengan adanya satu buah last hit yang diberikan oleh seorang Cincau. Berhenti sampai di sana, ada satu buah wave minion yang bakal coba untuk dimaksimalkan untuk menghancurkan satu buah terminal turret yang dimiliki. Dan cukup mahal pertukarannya, di mana Vival hilang, tapi lagi-lagi ada objektif yang berhasil diamankan. Shutdown yang mahal didapatkan oleh tim GPX Basreng. Memberikan sedikit nafas untuk mereka. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari segi gold. Dan mereka masih memiliki Cincau, Funi, dan juga LW. Ini 3 pondasi yang mereka harus jaga. Dan World Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Udah muncul ke lane of dawn, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Lord yang pertama ini bakal cepat banget sih di meltdown ya Mawa dengan adanya Lunox di sana. Nih Lunoxnya bakal membantu banget ya dan lihat ini udah selesai. Buat Lord yang pertama dan kali ini setup untuk GPX adalah mereka harus bisa memainkan defense-nya. Tapi pastinya kalau kita bicara soal Masya, ini adalah hero yang kalau lagi menang bagus banget. Tapi kalau lagi posisi tertekan seperti ini, nyari untuk melakukan defense susah dan nyari duitnya bener. Untuk dapetin gold jadi bakal lumayan seret. Dari item build-nya sendiri untuk Chell dengan Moskovnya, Still Like Plate, Corrosion, Golden Staff. Sebentar lagi bakal mengarah ke Demon Hunter Sword dan tertinggal sebenarnya untuk carry, tapi masih bisa mengimbanginya lah. Jadi Cincau tinggal menjaga positioning di belakang dan semoga tidak tertangkap oleh Defender. Gak boleh tertangkap Cincau sama sekali, tapi Karamel di sana mencoba di all in. Defender telah dikeluarkan atau tidak dan nampaknya memilih untuk mundur flicker ke arah belakang Vivian. Dia tidak mau untuk coba melakukan dive in, memilih untuk dengan sabar. Objektif gamingnya sedang unggul dari Bigetron Era dan seperti biasa habit Bigetron Era 4-1 ketika mendapatkan satu ball Lord. Yes, ditambah lagi ada Vival dengan mobilitasnya itu yang bakal dimaksimalkan oleh karakteristik Bigetron Era di mana Lord yang pertama berhasil menghancurkan beberapa inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX dan bahkan berhasil menembus pertahanan base yang dimiliki oleh pemain-pemain dari GPX. Di sini Lordnya bakal dibiarkan terlebih dahulu. Mereka bakal manfaatin objektif wave minion di kloter kedua. Tapi kayaknya enggak, di mana Bigetron Era merasa cukup puas setelah berhasil secure ke area satu base. Mereka prefer untuk reset mundur lagi. Bisa dibilang mereka nggak mau greedy di sini.
Ya, dan dengan reset seperti ini juga mereka sudah unggul banget. Secara dengan Lord yang pertama berhasil untuk mendapatkan top base turret, itu udah bagus banget. Dan yang kedua, purple buff-nya juga lagi dan lagi GPX mereka harus kehilangan purple buff tersebut. Yes. Dan di sini sebetulnya masih ada plus dari GPX Basreng dengan ngebawa karya Parsha. That's why Bigetron Era tadi nggak mau nembus terlalu dalam. Dan Funi sejauh mata memandang masih belum terpick off juga. Masih ada harapan sebetulnya di celah kesulitan yang sedang dialami oleh GPX Basreng. Ini depends on bagaimana dia bisa maksimalin potensial kesalahan yang sebetulnya jarang banget terjadi sih di game kita yang ketiga ini dari teman-teman Bigetron Era. Dan bahkan Funi ini adalah salah satu saya penyelamat. Kenapa? Dia adalah salah satu yang akan menyelesaikan high ground defensif. Mau tidak mau, emang harus memiliki high ground untuk bisa membawa game ini lebih lama lagi. Karena possibility, kita tahu Vival jarang banget terpick off, tapi tadi shutdown yang cukup mahal udah membuktikan kalau GPX Basreng di dalam team fight yang benar dan tepat, dia masih memiliki kemampuan power untuk ngedobrak balik para pemain dari tim Bigetron Era. Cuma problemnya ketika Lord nanti yang kedua didapatkan, ini akan menambah gold difference hingga maybe kalau nggak 9.000, 10.000 lah. Yep. Karena sekarang sudah di angka 8.800-an juga ya untuk gold difference-nya. Dan kembali lagi, dengan tempo slow yang dimainkan oleh Bigetron Era, mereka ingin untuk mendapatkan Lord ini dengan super safe. LW sudah punya satu buat wallet armor, jadi bakal dikombinasikan bersama dengan Guardian Helm. Tapi menurutku juga ini kecepatan untuk mendapatkan Lord. Terlalu cepat untuk para pemain. Secara positioning GPX mereka masih ada di atas. Jadi ini akan menjadi free Lord untuk Bigetron Era. Harusnya ya, ini bakal free Lord banget. Secepat itu ya guys, berhasil diamankan. 5 second ya? Lunox. Bigetron Era. Selama ada Lunox, Moskov udah kelar. Meltdown habis-habisan. Meltdown. Apalagi Vival pakai Electovana Blow-nya sengaja tuh. Udah bener-bener sengaja dipaksakan lebih tepatnya ya Cibi. Yes, ini pertanyaan, mampukah teman-teman dari GPX Basreng dengan hadirnya Funi yang hingga detik ini belum terpick off kembali bisa menerapkan defensif terbaik mereka. Karena udah satu buah Divine Glaive juga sebetulnya di mana penetrasi magical damage yang dihasilkan dari Parsha itu bisa nantinya untuk jadi daya gedor tambahan buat GPX Basreng. Tinggal dari segi positioning karena kita tahu di sini BTR Era dalam masa keunggulan finansial. Mereka nanti bakal menghajar lini pertahanan base yang dimiliki oleh GPX Basreng yang ini wajib banget untuk bisa mereka tahan Lordnya agar tidak masuk lebih dalam ke area base high ground mereka. Oke, udah terdeteksi di mana keberadaannya dan Karamel sedang mencoba mendeteksi jungle para pemain tim GPX Basreng. Ternyata clear, tapi Vival seperti biasa berada di arah top lane. Mencoba untuk melakukan pendorongan sedikit Chelm, udah punya Hasclaw. Para pemain dari tim GPX Basreng kali ini mencoba untuk dive in ke arah depan. Tapi Vival yang akan menjadi tombak utama untuk berobat ke arah belakang. Vivian, konsentrasi keluarga, Karamel terperangkap, tepakan. Kali ini para pemain dari GPX Basreng gak bisa bertahan kembali. Hilang satu, Karamel, LW masih bisa selamat. Tapi lihat Super Minion bergerak di tiga lane yang berbeda. Ini bencana untuk GPX Basreng. Mencoba di all in, fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Tepakan, Cel masih bisa bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Cincau, save the day, dan ternyata tershutdown. Oh my god. Shutdown berbanding 2. 2 untuk 2 dan bahkan pertikaian yang cukup intens terjadi dari high ground. Vivian gak bisa berbuat apa-apa, gak ada attack speed tambahan yang bisa digunakan oleh teman-teman Bigetron Era untuk menghajar high ground. Dan ini yang bisa dibilang jadi napas segar buat teman-teman GPX Basreng sebetulnya untuk tidaknya dapetin momentum ngembalin keadaan. Ini membuktikan, lihat goldnya terkejar. Ya, tapi satu lagi pastinya, Funi udah punya damage juga. Tadi ada Holy Crystal yang berhasil untuk diselesaikan. Dan mari kita lihat untuk instant replaynya di mana mid turret berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Era. Dan terlihat bagaimana memang serangan yang cukup cepat juga dibangun dan membuat hal harus tumbang. Tapi ada pertukaran yang menurutku juga cukup berimbang ya, karena dari Cinconya bisa dapetin point kill. Yes, itu dia nih jual beli serangan yang cantik banget sih. Ada efek shutdown yang berhasil didapati yang setidaknya memberikan perekonomian tapi tim Tapi ternyata Tifa di arah belakang tiba-tiba dan ternyata menunjukkan surat cincau. Tahun yang sangat tepat. Fumi Echo versus everybody. Dan terperangkap Karamel. Divine Judgment menghukum seorang Karamel. Membuat dia tak berdaya. GPX Basreng no power of retribution. The Lord yang ketiga. Lord yang ketiga ya, Lord yang belum ter-evolve, ini dia Lord Camper presented by Samsung Galaxy A series 5G yang sudah mulai terpantau, kayaknya bakal dipaksain sih ini. Kalaupun mau paksa, ini cepet banget lihat. Assault ya kan, terus mau ada Spare of Mystery juga, Abyssal Walker. Fumi Echo, dia membuka, mencoba ke arah depan, dan bahkan Viva langsung ada satu buah Feather Attack. Oh my god.
Ini harusnya dari kalkulasi, untungnya masih oke. Masih aman Nggak, sih. karena di 15-41 Lord muncul. Iya. Jalan ke sana harusnya Funi Udah udah punya. punya, Ya, udah punya lagi. benar, switch, ya. Oke, kita bakal lihat nih Lord. Kalau tadi Lordnya di tengah, Funi buka ultimate kayak gitu, nggak ada high ground defense. Dan ini bisa jadi lebih struggling lagi ya teman-teman dari GPX bisa Oke. gak dapet celah untuk bisa ngamanin Udah ada tuh. dan mempertahankan high ground mereka. Lordnya Udah. bakal coba untuk dihadang. Udah ada lagi high ground dimiliki oleh seorang Funi, tapi Funi tidak memiliki satu immortality. Yes. Tidak ada flicker dari Fumieko. Ada Ching Chao yang kali ini bisa menyelamatkan para pemain dari tim GPX Buster, tapi Vival mencoba untuk melakukan flanking di arah kiri samping. Menuju ke arah seorang LW. Damage-nya terlalu sakit. Tidak bisa dibunuh kembali. Alex Pemana blow untuk LW, clear ini. LW. Para pemain dari tim GPX Buster. Mereka kehilangan seorang LW. Terpakan. Terperangkap. Double kill. Lagi for triple kill. Fokus ke arah pitch-nya. Gak peduli apa yang terjadi. Terpakan. Defensive. Bigetron era. Back to back. Champion. Dan Minion. Savage. Savage! Bigetron from era. sini. Back to back champion. Mobile Legends Women Invitational 2023. Wow. Congratulations against. Belum ada yang bisa membreak the code. Teman-teman dari Bigetron era di turun.